Apresiasi kita tahu jelas bahwa bentuknya bisa sangat macam-macam. Bisa bentuknya berupa tepuk tangan, bisa bentuknya berupa decak kagum, bisa bentuknya berupa cucuran air mata, bisa bentuknya berupa ketegangan yang sangat luar biasa. Contoh misalnya film horor gitu ya. Kenapa ada film horor atau kenapa ada musik eksperimental yang sangat kompleks, yang ngejelimet dan segala macam. Dan ketika dipertanyakan kenapa kok mencipta musik seperti itu, musiknya sama sekali nggak enak, atau misalnya film itu sama sekali nggak menyenangkan karena filmnya mengerikan, banyak adegan-adegan pembunuhan dan segala macam, saya menjadi tidak bahagia menyaksikan itu karena saya lebih tertarik untuk menyaksikan film-film yang sangat membahagiakan saya. Contoh misalnya film lawak atau film-film yang ya you name it gitu ya. Ada beberapa orang yang memilih sebuah genre tertentu karena dia merasa bahwa ketika ingin melakukan apresiasi, dia akan memilih apresiasi mana yang akan dia fasilitasi. Dalam artian seorang yang suka humor gitu ya, agak sulit untuk menerima sebuah pola film horor gitu ya, karena film itu kecenderungannya outputnya kok mengerikan ya, atau jelek, atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebagai seorang penikmat sebuah karya gitu. Ada pula yang memiliki orientasi berbeda dalam penyikapan terhadap pola-pola kreatif tadi. Bentuk-bentuk apresiasi yang unik-unik inilah yang kadang-kadang sering dipertanyakan oleh teman-teman. Apa sih sebenarnya yang salah? Kebijaksanaan apa sih yang salah dalam sebuah pola kreatif sehingga sebuah karya tidak bisa diapresiasi dengan baik, sebuah karya tidak sampai kepada tujuannya, sebuah karya menjadi buruk, sebuah karya menjadi tidak sempurna dan segala macam. Jawaban yang paling awal adalah ketahuilah dari semenjak dini tentang apa yang sedang kita lakukan gitu. Nggak banyak orang-orang mengerti sebenarnya tentang apa sih yang dilakukan oleh kinerja kreatif tadi. Contoh paling awal adalah jangan-jangan kalian nggak tahu sebenarnya sedang mencipta sebuah karya. Kalian nggak tahu bahwa kalian sedang menggambar misalnya. Kalian tidak tahu bahwa kalian sedang mencipta sebuah keindahan. Kalian mencipta sebuah kebaikan dan segala macam. Kalian cuma berharap terhadap apresiasi saja gitu. Jadi ketika mencipta karya, yang dipikirin pertama, gimana ya caranya supaya penonton suka sama karya gue? Gimana ya caranya supaya penonton mau membeli buat karya gue? Bagaimana caranya agar para penikmat atau para pengapresiasi ini bakal datang ke konser gue untuk membeli tiket dan segala macam. Selalu seperti itu. Polanya selalu seperti itu. Sehingga sih hal yang paling esensial, yang paling kuat, yang harusnya terjadi di awal tadi nggak pernah terbentuk. Karena setelah itu, kita nggak akan menjumping sesuatu terhadap pola rewards. Kita hanya menjumping sesuatu terhadap hal yang paling dasar deh. Selera, kebaikan, hasrat ingin tahu, dan segala macam. Yang kadang-kadang selalu dijumping menjadi output. Dan sebutkan deh, kalian boleh menyebutkan apapun. Sesuatu yang bergerak berdasarkan output itu, atau misalnya hasil akhir, itu akan terhenti ketika misalnya itu akan berakhir gitu. Musisi yang berharap bahwa konsernya akan penuh, gue akan membuat sebuah konser yang akan orang datang banyak banget gitu ya. Ya itu akan terhenti kegiatannya ketika penontonnya sudah banyak. Dia memutus sebuah mata rantai kebaikan dari dunia hiburan atau kebaikan dari dunia kreatif yang dia cipta dengan cara memotongnya di level tertinggi tadi. Padahal hal-hal yang jauh lebih esensial, hal-hal tentang proses penciptaan, hal-hal tentang bagaimana karya musik yang dia bawakan di panggung tersebut bisa tersebar luas ke masyarakat, bisa menjadikan itu sebagai sebuah kebaikan lain, itu yang nggak pernah, atau itu yang seringkali dilupakan sama teman-teman.
Ya ketika berbicara tentang output ya siap-siap saja bahwa semua karya yang kita cipta, semua hal yang kita buat itu akan endingnya ya output lagi. Akan mendapatkan respon gitu ya. Misalnya nggak pernah karya untuk karya, seni untuk seni, atau misalnya kebaikan untuk kebaikan, selalu kebaikan untuk kejahatan lain. Contoh tanda petik dalam artian kebaikan untuk kejahatan lain itu adalah bahwa ketika sudah baik, mengapa